Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya di Wanara TV. Oke teman-teman, malam ini kita akan menelusuri sebuah rumah ya yang memiliki eh, cerita ya. Karena dulu ya memiliki cerita yang menurut saya cukup prihatin teman-teman. Karena katanya nih ya tempat ini tuh dulu adalah sebuah rumah teman-teman, sebuah rumah yang dimana pernah ada insiden bunuh diri teman-teman. Entah karena depresi, entah karena tekanan atau karena apa ya, karena penyakit mental atau apa, saya juga kurang tahu teman-teman. Jadi si yang bunuh dirinya itu dia mengakhiri hidupnya itu dengan cara meminum ini teman-teman, meminum apa namanya, pembersih toilet, cairan pembersih toilet, hingga akhirnya meregang nyawa di tempat ini. Lebih parahnya lagi, paling parah lagi di tempat ini, setelah kejadian tersebut si jenazahnya ditemukan 2 hari setelahnya teman-teman. 2 hari setelah kematian, ya setelah dia minum racun itu, ditemukan di kamarnya ya dengan kondisi pintu terkunci dan badannya juga sudah kaku. Ada yang bilang juga sudah mulai bengkak badannya juga. Jadi sekilas saja saya ceritakannya tentang tempat ini. Jadi seperti apa kelanjutannya, jangan kemana-mana, itu terus penelusuran saya malam ini berangkat. Nah ini adalah rumahnya. Nah ini dia jalan masuknya, kita nggak bisa lewat depan teman-teman, jadi kita harus lewat belakang. Dan ini kita langsung aja jalan ke samping ya. Dingin ternyata di sini. Oke yuk. Nah bicara tentang tempat ini teman-teman, katanya di sini itu pernah apa namanya, ada sebuah kejadian ya. Alasan kenapa rumah ini ditinggalin gitu ya. Ada sebuah kejadian dulu di mana pemilik rumahnya nih ya, mempunyai seorang ya, anak pemilik rumah ini dulunya tuh. Anak pemilik rumah ini tuh katanya dulunya apa namanya, kayak apa ya, mungkin kayak depresi atau apa gitu. Hingga akhirnya dia ya, jadi intinya dulu tuh pernah ada sebuah insiden, itu sih insiden bunuh diri ya, meminum ini apa namanya, pembersih toilet, cairan pembersih toilet, dan meninggal di tempat ini. Dan katanya si jenazahnya juga ditemukan 2 hari setelahnya teman-teman. Dari situ tempat ini mulai ditinggalkan teman-teman. Nah, nggak sedikit orang bilang di sini tuh ada ya, sosok itu berupa kayak kuntilanak teman-teman. Penunggu tempat ininya tuh. Ya mungkin bukan penunggu sih, kayak arwah penasarannya gitu. Kayak gitulah bukan. Dan bisa kalian lihat ini samping-sampingnya kayak gini. Udah kayak apa namanya? Udah kayak hutan. Kita coba lihat dulu ke sini ada apa. Halo, misi. Nah, tempat di mana si jenazahnya itu ditemukan 2 hari setelah kejadian itu akan saya tunjukkan sekarang ya. Sekarang apa nanti ya? Mungkin nanti, sekarang deh kayaknya ya. Ini ada kayak begini juga, saya nggak tahu ini. Tuh. Oke, nah dan ini jalan masuknya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke. Nah, bicara tentang tempat ini teman-teman ya, saya juga nggak tahu pasti berapa lama tempat ini ditinggalkan ya, terbengkalai kayak gini, itu saya juga nggak tahu pasti. Cuman yang saya tahu yaitu insidennya itu kita kan di sini hawanya beda teman-teman, di sini hangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ada suara lemparan teman-teman, baru di menit 2 loh. Udah ada suara lemparan. Bagus. Nah, di kamar ini teman-teman. Di kamar ini tempat di mana ditemukannya jenazah anak pemilik rumah ini. Setelah kejadian itu, tempat ini mulai ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh pemiliknya, ditinggalkan begini saja. Seperti ini ditinggalkan teman-teman. Dan nggak tahu berapa lama ya. Saya juga bingung sih taunya. Soalnya ada yang bilang udah sekian tahun gitu. Dan katanya juga yang punyanya juga sudah meninggal kalau nggak salah gitu ya. Ini adalah kamar si anaknya itu teman-teman. Ditemukan setelah 2 hari dari insiden itu. Kita akan coba masuk, dan di sini hawanya beda. Panas banget di sini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Berantakan ya.
Di sini, tepat di sini teman-teman. Di sini si eh jenazah anaknya itu ditemukan di sini dalam keadaan telah membujur kaku, meminum cairan pembersih toilet itu, teman-teman. Entah depresi atau entah karena putus cinta atau ada problem yang lain ya, saya juga kurang tahu. Karena emang banyak warga sekitar sini juga banyak yang nggak tahu, banyak yang tidak tahu juga. Kayaknya saya ingin coba nih, kayak mungkin kayak meminta interaksi gitu kayaknya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya khodamu kodam, ya khodamu roh, ya khodamu gaibi, ya khodamu jasad, jadi jawab hadir. Saya ingin tahu sosok menunggu tempat ini yang katanya ada sosok perempuan yang saya sebut aja astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, mundur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum selesai saya bicara teman-teman, udah ada suara ketukan nih di sini nih. Lagi. Astagfirullah. Allahu Akbar. Oke. Baru menit 5 ya. Wah, ini deg-degan jujur, saya deg-degan di tempat ini. Gila. Masih ada barang-barangnya juga. Ya, apa ini ya? Smile. Wah, kosong teman-teman. Udah ada interaksi teman-teman, udah ada interaksi suara ya. Letak kayak gitu ada suara. Lalu suara ketukan juga. Tapi belum dengan sosoknya teman-teman. Wujudnya belum ada. Perlahan ya. Ini sih. Kamar-mandinya tembus. Halo. Wow. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Oke, di sini. Nah, di sini apanya beda, teman-teman. Ya, di ruangan ini, di sini ya, ini panas banget. Tapi di sini hangat. Bukan panas tapi hangat. Masih ada kasurnya juga. Wow. Apa nih? Regulator gas ternyata. Belum ada interaksi sejauh ini ya. Ya, baru 6 menit belum ada interaksi. Kayaknya saya coba untuk tantang kayaknya ya. Saya ingin tahu juga. Misi. Kundo benar aja, Kim. Masih aman. Belum ada interaksi lagi. Setelah suara-suara. Oh iya, oh. Masih ada. Ini lemari tuh. Ya mungkin bekas pemiliknya ya. Jadi aja lah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada suara di depan sini. Ada suara. Assalamualaikum. Ya kodamu kodam, ya kodamu roh, ya kodamu gaib, ya kodamu jasad, jadi jauh gaib hadir. Halo. Belum. Belum ada interaksi lagi. Belum ada interaksi lagi. Mohon teman-teman, saya kalau udah takut nih suka gugup ya, jadi ngomong juga agak belepotan. Kita coba lihat ini. Oh, ini tidak bisa dibuka. Aduh, gimana ini? Kita nggak bisa ke sini ya. Ini nggak bisa dibuka tuh. Ini nggak bisa dibuka dan di dalam ini emang ruangannya juga nggak terlalu besar teman-teman ya. Rumahnya juga nggak terlalu besar ruangannya. Wih, apa ini? Baru sadar saya. Oh, ada beginian. Kita lihat lagi keluar. Soalnya di dalam belum ada apa-apa.
Saya ke samping sini aja dulu lah. Siapa tahu ada sesuatu gitu di samping sini ya. Oh, sebentar. Gimana nggak serem ya? Ini jujur teman-teman, tempat ini tuh saya bilang ini serem. Ditambah eksplor saya malam itu ditemani cahaya rembulan. Jadi ini belakangnya. Tuh, aduh saya pingin kesini nih ya. Sebenarnya saya pingin kesini cuman kayaknya susah jalannya. Jalannya mungkin agak susah dan mungkin kalau saya ke bawah takutnya enggak deh, saya nggak mau ambil resiko ya. Apa? Emang agak deg-degan saya nih di tempat ini nih. Kita masuk lagi. Halo? Masih beberapa detik kayaknya up stay cam kayaknya ya. Saya juga masih penasaran. Nggak apa-apa deh ya. Saya akan coba buat stay cam, tapi saya mau taruh ini dulu kameranya ya. Karena rumahnya juga berhubung rumahnya nggak terlalu besar, jadi saya putuskan untuk stay cam ya. Jadi saya juga ingin tahu ketika saya stay cam tuh ada interaksi apa nih yang terekam nih ya sama di tempat ini. Sebentar teman-teman. Ini dia. Kita mulai dari sini. Kayaknya saya nggak akan stay cam teman-teman karena emang tempatnya juga nggak memungkinkan ya. Jadi pergerakan saya juga agak sedikit terbatas. Saya nggak akan stay cam ya. Saat tadi saya juga pikir-pikir, kayaknya kurang nih buat stay cam. Tapi nggak apa-apa. Kita akan telusuri secara biasa teman-teman. Sejauh ini sih belum ada interaksi lagi ya. Setelah tadi itu kayak ada suara ketukan, terus lemparan. Belum ada lagi. Sampai sekarang belum ada lagi. Jadi kita telusuri biasa aja teman-teman ya. Masih belum ada interaksi lagi teman-teman. Kini kita coba untuk panggil lagi ya. Assalamualaikum. Ya kodam ya kodam roh, ya kodam gaib, ya kodam jasad. Jari jawab gaib hadir. Ayo dong. Saya ingin tahu di mana sosok kuntilanak yang ada di sini. Wah, tragis banget nih teman-teman. Cerita tentang tempat ini tuh benar-benar tragis ya. Namun sayang banyak orang yang nggak tahu ya, terutama warga sekitar ini banyak yang nggak tahu kenapa gitu. Si orang ini ya dengan berpikiran pendek gitu ya, dia menenggak cairan pembersih toilet hingga akhirnya dia harus meregang nyawa ya di tempat ini. Dan yang parahnya lagi 2 hari setelah kejadian baru ditemukan gitu ya. Saya bingung ya. 2 hari kemudian mungkin kayaknya dia ditinggal oleh keluarganya kali ya, keluar kemana gitu ya, entah keluar kota entah kemana gitu. Hingga akhirnya dia memanfaatkan waktu tersebut untuk ya mengakhiri hidupnya ya di tangan dia sendiri gitu. Wah, kayaknya nih orangnya kayaknya punya ini nih, punya apa? Kayak mental. Ya pokoknya kayak penyakit mental gitu ya. Dan di sini nih kamarnya nih. Kamarnya tuh ini dan apa lah ya. Soalnya kita juga nggak tahu ya kalau misalkan mungkin orang udah tertekan terus tidak ada jalan keluar, tidak ada yang menghibur ya, sehingga dia memilih untuk hidupnya sendiri. Sangat miris sebenarnya. Perempuan sangat miris, sangat sayangkan sekali ya. Aduh, perempuan loh, nggak apa. Nah, mulai aneh nih saya di tempat ini nih. Ini makin lama di tempat ini saya udah mulai ngerasa nyaman di tempat ini nih. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Ya saya ya khodamu ya. Samkhairin minal jinni ya badani hadir. Wujud keluar. Jangan lempar-lempar, saya nggak butuh. Soal lemparan wujud hadir. Kita coba keluar lagi. Karena emang ada suara di luar ya. Ada suara di luar dan saya pingin kesini nih. Sebetulnya saya pingin kesini cuman nggak ada akses ya. Ini pintu ini juga tertutup, nggak bisa. Masa saya harus lewat mana ini? Susah.
Guys, ih, ada suara teman-teman di belakang. Ada yang lempar. Halo? Kudra Bonam Jakim. Ya badai ya badi ya maiti ya batinu. Ih, putih-putih di dalam sini ada apa nih? Ini ada putih-putih teman-teman. Tuh. Tuh, biarin. Ada dengar suara kayak oh, ada yang jalan di bawah. Kayak ada yang jalan. Ada suara jalan teman-teman di bawah sini. Mundur, 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 mundur. Soalnya ini pohon bambu ya. Saya tahu makhluk yang ada di pohon bambu tuh. Kita masuk lagi aja ya. Cari aman, cari aman. Jangan cari penyakit, cari aman aja. Cari aman aja. Sejauh ini belum ada lagi interaksi. Ayo dong. Hei. Coba. Dan hadir di depan saya gitu. Wes. Gak apa. Kita masuk lagi ruangan sini teman-teman. Masih belum ada. Ini udah ke berapa menit ini ya? Udah cukup lama lah saya di sini. Belum ada interaksi lagi. Ya udah. Berhubung sahabat-sahabat Manara, berhubung tempatnya tidak terlalu besar ya, rumahnya tidak terlalu besar, kayaknya saya juga nggak akan lama di tempat ini ya, nggak akan lama-lama. Dan oke, kita akan ke depan lagi karena ini juga udah jam berapa ini? Udah jam 1.20 ya. Yuk. Nah, ke sahabat-sahabat Manara, mungkin penelusuran saya malam ini cukup sampai di sini saja. Dan untuk soal makhluk astral, saya nggak bertemu dengan makhluk astral itu ya, tapi ada interaksi-interaksi nih kayak tadi suara lemparan, suara ketukan kayak gitu kan. Suara lemparan, ketukan, dan ya tambah juga rumahnya juga agak kurang apa, rumahnya juga kecil ya, jadi pergerakan saya juga agak terbatas. Dan untuk malam ini cukup sampai di sini saja, dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.